Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiona Dwi Lestari, NPM A1A020012, kelas 1A, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pokok ajaran Islam tentang iman. Yang pertama, pengertian iman. Iman adalah meyakini dengan sebenar-benarnya dengan hati, menegaskan dengan ucapan lisan, dan mempraktekkan dengan fungsi anggota tubuh atau mengamalkannya. Rukun iman menurut Rasulullah itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Artinya, kita meyakini adanya Allah dan tidak ada Tuhan selain Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat-malaikat Allah, yaitu kita yakin bahwa malaikat adalah hamba Allah yang patuh pada perintah Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab-kitab Allah. Kita yakin bahwa Allah telah menurunkan Taurat kepada Musa, Zabur kepada Daud, Injil kepada Isa, dan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Allah menurunkan Al-Quran yang dijaga kesuciannya sebagai pedoman hingga hari kiamat nanti. Yang keempat yaitu beriman kepada nabi-nabi dan rasul-rasul. Rasul atau nabi merupakan manusia yang terbaik yang pantas dijadikan suri tauladan yang diutus Allah untuk menyeru manusia ke jalan Allah. Ada 25 nabi yang disebut dalam Al-Quran yang wajib kita imani. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat atau akhirat. Kita harus yakin bahwa dunia ini fana. Suatu saat akan tiba hari kiamat. Pada saat itu, manusia dihisap. Orang yang beriman dan beramal soleh masuk surga, orang yang kafir masuk neraka. Yang keenam, beriman kepada qada dan qadar, yang baik ataupun yang buruk. Meski manusia wajib berusaha dan berdoa, namun apapun hasilnya, kita harus menerima dan mensyukuri sebagai takdir dari Allah. Kedua, menjelaskan ciri orang yang beriman dalam Al-Quran. Yang pertama, takut kepada Allah. Seseorang yang beriman adalah ia takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak akan berani melanggar apapun larangan Allah dan akan selalu mentaati setiap perintah Allah. Yang kedua, khusyuk saat sholat. Orang yang beriman adalah lebih khusyuk dalam sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunat. Orang yang telah memiliki keimanan yang kuat akan lebih khusyuk dalam sholat meski banyak gangguan. Yang ketiga, seorang mendengar bacaan ayat Al-Quran. Orang yang beriman juga selalu senang mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran. Tidak hanya itu saja, keimanan dalam hati mereka juga semakin bertambah ketika mendengar ayat-ayat Allah. Yang keempat, sering berinfak. Orang yang beriman juga sangat senang berinfak karena ia tahu bahwa infak dan sedekah adalah bukti keimanan seseorang. Yang kelima, tidak mengerjakan hal yang sia-sia. Orang yang beriman tidak akan melakukan hal yang sia-sia atau tidak bermanfaat. Ia justru terlalu sibuk untuk melakukan ibadah yang akan menambah keimanannya. Yang keempat, menjelaskan tentang Islam, rukun Islam dan fungsi dalam kehidupan. Yang pertama, pengertian rukun Islam. Rukun Islam adalah hal pokok yang harus dilakukan oleh semua orang Islam sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman. Rukun Islam terdiri dari 5 hal. Yang pertama, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah mengucapkan 2 kalimat syahadat. Hal ini wajib hukumnya untuk dilakukan bagi setiap orang untuk menjadi muslim. Kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Aku bersaksi tidak ada sesembahan yang berhak disembahi kecuali Allah, dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Yang kedua, mendirikan sholat. Setelah masuk Islam, Muslim wajib untuk mendirikan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu yaitu wajib didirikan. Yang pertama, sholat subuh 2 rakaat, sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, dan sholat isya 4 rakaat. Yang ketiga, menjelaskan fungsi keimanan dalam kehidupan. Yang pertama, menambah keyakinan. Kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatunya dan membuat kita masih hidup sampai sekarang. Jadi kita harus semakin yakin dan bersyukur kepada Allah. Yang kedua, menambah ketaatan.
Dengan beriman kepada Allah dapat menjadikan acuan untuk taat menjalani perintah Allah dan menjauhi larangannya. Yang ketiga, menenteramkan hati. Dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman selalu mengingat Allah dan membuat hati mereka tentram karenanya. Yang keempat, dapat menyelamatkan hidup manusia di dunia maupun di akhirat. Dalam Al-Quran surah Al-Mu'min, Allah berfirman, "Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia pada berdirinya saksi-saksi hari kiamat." Yang kelima, mendatangkan keuntungan dan kebahagiaan hidup. Manusia yang beriman kepada Allah, hati mereka menjadi tentram. Hidup pastinya akan lebih bahagia dan permasalahan menjadi lebih mudah dan diselesaikan karena Allah akan melihatnya. Yang ketiga, berpuasa di bulan Ramadan. Setiap orang muslim wajib untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa dilakukan dengan menahan makan atau minum, serta hawa nafsu, sejak subuh hingga matahari terbenam. Yang keempat, menunaikan zakat. Zakat merupakan ibadah yang wajib dilakukan oleh semua orang muslim, kecuali untuk yang tidak mampu seperti fakir miskin. Zakat ada dua macam. Yang pertama, zakat fitrah, yaitu zakat yang ditunaikan pada saat bulan Ramadan. Yang kedua, zakat mal, yaitu zakat yang dikeluarkan berdasarkan hasil usaha atau penghasilan. Yang kelima, pergi haji bila mampu. Bagi orang Islam yang mampu, pergi haji ke Mekah adalah sebuah kewajiban. Menunaikan ibadah haji wajib dilakukan sekali oleh orang Islam dan seumur hidup. Fungsi rukun Islam dalam kehidupan. Rukun Islam pertama, kalimat syahadat pertama. Syahadat artinya tidak mengikrarkan sesuatu kecuali Allah. Kalimat syahadat dua. Konsekuensi kalimat syahadat kedua. Yang pertama, bersalawat kepada Rasulullah. Yang kedua, mengikuti sunnah. Rukun Islam kedua, mendirikan sholat. Sholat adalah amal badaniyah, amalan istimewa diwajibkan oleh Allah kepada Rasulullah tanpa perantara, yaitu pada peristiwa Isra Mi'raj. Rukun Islam ketiga, zakat, artinya mensucikan. Dalam surat Al-Alaq, beruntunglah orang-orang yang mensucikan dan mengingat nama Tuhan, lalu dia salat. Rukun Islam yang keempat, yaitu puasa. Saat puasa, seseorang seharusnya menjaga dirinya dari perkataan buruk, dusta, jahil. Konsekuensinya, setelah puasa, kita harus tetap menyadari bahwa Allah selalu mengawasi kita. Rukun Islam yang kelima, haji. Wajib bagi yang mampu. Dari umroh ke umroh adalah pengugur dosa, dan tidak ada kebaikan bagi haji yang mabrur kecuali surga baginya. Yang kelima, menjelaskan pokok ajaran Islam tentang ihsan serta hubungannya dengan akhlak. Ihsan adalah kamu beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya, dan jika kamu tidak merasa begitu, ketahuilah bahwa Dia melihatmu. Hadis. Ihsan terbagi menjadi dua macam. Yang pertama, ihsan di dalam beribadah kepada Sang Pencipta. Yang kedua, ihsan kepada makhluk ciptaan Allah. Hubungan ihsan dengan akhlak. Ihsan adalah berbakti dan mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi kesadaran dan keikhlasan. Maka dari itu, akhlak sangat penting dalam ihsan. Yang keenam, hubungan antara iman, ilmu, dan amal. Dalam Islam, antara iman, ilmu, dan amal terdapat hubungan yang terintegrasi ke dalam agama Islam. Islam adalah agama wahyu yang mengatur sistem kehidupan. Dalam agama Islam terkandung 3 ruang lingkup, yaitu ibadah, syariah, dan akhlak. Sedangkan iman, ilmu, dan amal berada di dalam ruang lingkup tersebut. Iman berorientasi terhadap rukun iman yang keenam, sedangkan ilmu dan amal berorientasi pada rukun Islam, yaitu tentang tata cara ibadah dan pengalamannya. Iman, ilmu, dan amal merupakan satu kesatuan yang utuh, tidak dapat dipatahkan antara satu dengan yang lainnya. Itulah yang bisa saya jelaskan. Saya akhiri saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.